Ya, oke. Poin pertama adalah relasi dengan orang tua dengan anak-anak. Nah, sekarang kalau relasi udah deket nih Kak Seto. Gimana sih caranya orang tua bisa ngerti sebenarnya bakat anak saya ini apa sih? Kayaknya kok kebanyakan kemauan ya. Ini mau, itu mau, semuanya mau. Sebenarnya ini bakatnya apa ya gitu. Ini banyak sekali pertanyaan orang tua yang seperti ini Kak Seto. Jadi gimana dong bisa membangun mimpi besarnya anak-anak ketika orang tua bingung ngelihat potensi anaknya kok banyak banget, ini sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Iya, memang banyak dijumpai anak-anak zaman sekarang. Itu potensinya memang sangat luar biasa, cemerlang. Kadang-kadang dia juga matematikanya bagus, fisika biologi bagus, tapi nyanyinya juga bagus, mungkin main musik juga pintar, menarik. Nah, nanti perlahan-lahan melalui tadi pertemuan-pertemuan yang teratur setiap pagi misalnya, semacam apa rapat keluarga begitu, mulai diajak untuk fokus mana yang paling. Ibaratnya ada selalu contoh 5 Rudi tadi. Bisa jadi Rudi Habibie, Rudi Salam, Rudi Hartono, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadi Suwarno. Semua hebat, tapi mana yang paling kamu? Aku mau jadi Rudi Hartono misalnya. Boleh. Aku menjadi Rudi Habibie, silahkan. Gitu. Jadi beberapa tipe kecerdasan ini tinggal dijumlahkan saja. Mana yang paling menonjol, mana yang paling kuat. Lalu kira-kira ada contoh nggak idola nanti ke depan seperti siapa? Begitu. Kalau sudah punya idola sasaran, kamu ingin seperti itu? Oke, yuk. Mulai sekarang, semua persiapan diarahkan kepada goal atau tujuan yang memang menjadi impian putra-putri kita. Gitu. Oke, berarti anak-anak boleh punya banyak bakat, boleh punya banyak kemauan, tapi pada saatnya orang tua perlu menggunakan otoritasnya sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anaknya, kemudian memilih kamu pengen fokusmu di mana nanti, gitu ya Kak Seto. Nah itu kapan baiknya dilakukan Kak Seto? Ya, memang melalui proses ya. Artinya pada kesempatan ini kan sering ada pertemuan. Ya, misalnya kalau biasanya hanya hari Sabtu sore misalnya. Nah kali ini kan hampir tiap hari bisa melakukan pertemuan. Ya. Mungkin pertemuannya ya pindah-pindah, kali ini di meja makan. Nanti berikutnya di sofa. Lalu kalau ada taman ya di taman misalnya. Jadi supaya suasananya tidak jenuh, membosankan dan sebagainya. Kemudian ide-ide anak-anak ditampung, dikeluarkan. Lalu kita bikin tulisan. Wah, ini ternyata yang paling kuat selama ini adalah yang paling cocok sesuai dengan bukan hanya dengan potensi tapi juga dengan minatnya. Ternyata mau jadi ini misalnya. Jadi nanti kita berikan gambaran. Oh, ternyata jadi dokter juga bisa. Tapi ternyata jadi lawyer juga bisa. Jadi ahli ekonomi juga bisa. Jadi misalnya businessman. Tapi diam-diam ini juga pintar nyanyi. Mungkin jadi artis misalnya. Nah nanti kasih contoh. Wah, ternyata ada dokter yang artis. Misalnya dokter Tompi misalnya. Udah seperti itu misalnya. Jadi anak-anak diajak untuk berpikir kreatif tapi juga demokratis menuju ke arah apa yang diimpikan, sehingga kekuatan atau potensinya betul-betul fokus ke arah tujuan tadi. Oke, berarti cita-cita boleh lebih dari satu ya Kak Seto? Bisa saja, bisa saja. Nah, itu kalau dalam istilah psikologi ada istilah goal adjustment. Jadi ada penyesuaian tujuan. Misalnya ingin jadi dokter, ternyata memang bakat juga, potensi bisa, tapi saingan terlalu kuat. Nah, kemampuan seorang yang matang emosinya itu kita juga siap adaptasi. Ternyata saingan berat, ya mungkin ada kesempatan tapi terlalu jauh, misalnya milihnya di Fakultas Kedokteran yang jauh di Sumatera Utara, misalnya terlalu jauh. Ya sudah, ternyata dia juga bakat di bidang ekonomi misalnya. Goalnya diubah jadi ahli ekonomi. Gitu. Nah, Kak Seto ini juga yang nggak kalah penting nih. Ketika orang tua kemudian mengarahkan anak-anaknya punya mimpi besar dalam hidupnya, berarti kan persiapannya harus segera nih Kak Seto. Karena mimpinya kan besar. Berarti kan persiapannya nggak nunggu anaknya besar juga kan Kak Seto. Nah, kapan ini baik dimulai untuk mempersiapkannya? Iya, sebetulnya kalau dimulai harus mulai dari sekarang juga.
Artinya selain faktor dana, faktor perhitungan dana, nanti misalnya anak mengambil suatu kuliah misalnya, apakah di luar kota atau di kota sendiri atau bahkan di luar negeri, maka nomor satu dana juga harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya, persiapan mental. Artinya mental ini, tadi kan ada goal adjustment. Jadi kadang-kadang tujuan tadi bisa berubah. Ya, tergantung bagaimana situasi dan kemampuan setiap anak. Mungkin mampu untuk jadi dokter, tetapi untuk masuk ke perguruan tinggi yang disasar, misalnya mau masuk di Brawijaya, misalnya, atau mungkin di Erlangga, atau di Ponorogo, di Semarang. Tetapi kalau ternyata saingannya berat sehingga akhirnya gagal, ya dia harus siap mental untuk itu. Orang tua pun juga harus siap mental. Jadi jangan bahwa hal ini bukan karena ketidakmampuannya, lingkungan yang tadi tidak kondusif. Dari penjelasannya Kak Seto tadi, bolehkah saya kemudian menyimpulkan secara sederhana, kalau orang tua mendampingi mimpi besar anak sebesar ini, maka persiapan yang dilakukan untuk memperjuangkannya itu sebesar ini. Tapi persiapan yang lain yaitu mental, siap gagal, siap berubah haluan, itu sebesar ini Kak Seto, lebih gede lagi. Betul. Apakah boleh saya simpulkan begitu? Ya, sekali. Karena itu yang sering dilupakan oleh para orang tua. Begitu. Jadi, segala kemungkinan memang sudah harus diperhitungkan. Yang penting bahwa anak-anak tidak merasa bahwa dia hanya sekedar jadi objek. Dia adalah juga subjek. Dia juga manusia dengan segala hak-hak asasinya juga harus dipenuhi. Begitu. Bahwa kadang-kadang dia ingin sesuatu, tetapi semua keinginan belum tentu bisa tercapai. Maka tadi beberapa alternatif tadi perlu dijadikan suatu panduan, sehingga orang tua tidak kecewa, anak pun tidak kecewa. Bahwa sukses, berhasil, bukan hanya jadi dokter, bisa jadi ekonom, bisa jadi lawyer, mungkin bisa jadi artis, jadi olahragawan, sebagainya.